Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menjelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan zakat fitrah. Zakat fitrah ini termasuk kewajiban umat Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Rasulullah SAW mensyariatkan zakat fitrah karena tuhrotan lis-shaim minal lagwi warofath. Zakat fitrah ini diwajibkan untuk membersihkan hal-hal yang tidak baik yang pernah kita lakukan saat kita berpuasa Ramadan, wa tu'matan lil fuqara wal masakin, dan juga bagian dari kita menderma atau memberikan makan kepada orang fakir dan juga orang-orang yang miskin. Itu diantara hikmah atau kenapa zakat fitrah diwajibkan kepada umat Islam. Kemudian kewajiban zakat fitrah ini sifatnya ijma', maknanya memang tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan kewajiban zakat fitrah. Tak satu pun ada ulama yang mu'tabar, yang pendapatnya diakui, yang menyatakan bahwa zakat fitrah ini adalah tidak wajib. Hanya saja memang ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan zakat fitrah ini hanya boleh diberikan kepada fakir miskin saja, yakni ini pendapat mazhab Malik. Tetapi mayoritas ulama mazhab baik dari Syafi'iyah, Hanafiyah maupun dari Hanabilah menyatakan bahwa zakat fitrah boleh diberikan kepada asnaf thamaniyah atau golongan 8 yang selama ini telah kita ketahui. Tidak hanya terbatas kepada fakir dan miskin saja. Ini menurut pendapat mayoritas ulama. Kemudian zakat fitrah ini dibebankan kepada mereka yang menemui juz dari Ramadan dan juz daripada Syawal. Maknanya apabila ada orang yang mati sebelum maghrib bulan Syawal, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Atau misalkan dia lahir setelah Syawal, maksudnya dung maghrib dia baru dilahirkan, maka dia juga tidak diwajibkan zakat fitrah karena dia tidak menemui sebagian dari Ramadan dan sebagian dari bulan Syawal. Karena mereka yang wajib zakat fitrah adalah mereka yang menemui sebagian dari Ramadan dan juga menemui dari bulan Syawal. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian zakat fitrah ini dibebankan kepada orang Islam untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dinafkahi. Maknanya mereka yang muslim wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dia dan juga orang-orang yang wajib dia nafkahi. Orang-orang yang wajib dia nafkahi adalah satu, istrinya. Maknanya seorang suami wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan juga istrinya. Kemudian yang wajib dinafkahi lagi adalah anak yang belum balik. Anak yang belum balik ini juga wajib dinafkahi oleh seorang bapak. Maka bapak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, untuk istrinya, dan juga untuk anaknya yang belum balik. Termasuk yang wajib dinafkahi lagi adalah anak yang sebenarnya sudah balik, tapi dia dalam keadaan posisi belajar ilmu di pesantren, sehingga tidak ada kesempatan baginya untuk belajar, untuk mencari rezeki atau mencari uang. Maka orang tua juga wajib memberikan nafkah. Nah, karena orang tua wajib memberikan nafkah untuk anak yang sudah balik tapi belajar di pesantren, maka zakat fitrahnya anak juga dibebankan kepada orang tua. Kesimpulannya, orang tua wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dia, untuk istrinya, untuk anaknya yang belum balik.
atau untuk anaknya yang sudah balik tapi belajar di pesantren. Sebenarnya termasuk yang wajib dinafkahi lagi adalah orang yang mungkin sudah balik tapi dia lumpuh atau dia gila. Juga kewajiban nafkah dibebankan kepada seorang ayah dan zakat fitrahnya juga dibebankan kepada ayah. Termasuk yang mungkin memiliki bapak ibu yang miskin juga wajib zakat fitrah dibebankan kepada anaknya. Misalkan seorang anak memiliki bapak atau ibu yang fakir, tidak ada kemampuan untuk makan dan minum secara normal, maka nafkah dibebankan kepada anak, maknanya juga zakat fitrah juga dibebankan kepada anak. Jadi selain dia mengeluarkan zakat fitrah untuk dia, mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya, mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang belum balik, kemudian zakat fitrah dikeluarkan juga untuk anaknya yang sudah balik tapi lumpuh, gila, atau belajar di pesantren sehingga tidak ada kesempatan untuk mencari rezeki, juga zakat fitrah wajib dikeluarkan untuk bapak ibunya yang fakir atau miskin yang tidak ada kemampuan. Ini juga dibebankan kepada anaknya yang punya kemampuan untuk membayarkan zakat bapak atau ibunya yang miskin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban zakat fitrah yang dikeluarkan adalah satu sok. Satu sok ini ada perbedaan pendapat. Kalau beras berapa kilo, kemudian kalau jagung berapa kilo. Nah, karena makanan pokok kita adalah beras, maka kita akan sampaikan sedikit tentang beras. Nah, kalau kita mengikut kitab Al-Maqayis, kitab ini memang di Jawa Timur kurang begitu populer, tapi di beberapa pondok di Jawa Tengah ini populer. Kitab ini menjelaskan tentang ukuran-ukuran yang maqadir atau makayil, ukuran-ukuran atau takaran-takaran. Di sana kurang lebihnya dijelaskan bahwa satu sok beras ini sekitar 2 kilo 2 on. Tidak sampai 2 kilo setengah, tapi 2 kilo 2 on. Maknanya kalau ada daripada kita yang mengeluarkan zakat fitrah 2 kilo setengah, maka yang 3 on ini bagian dari sedekah. Yang karena kalau kita mengikut bahwa satu sok ini adalah 2 kilo 2 on. Tapi kalau misalkan ada yang mau mengeluarkan 2 kilo setengah, silakan, itu lebih baik. Atau misalkan ada yang mengeluarkan 3 kilo pun juga lebih baik daripada mereka yang mengeluarkan cuma 2 kilo 2 on. Nah, 2 kilo 2 on ini jangan kemudian dikuruskan kepada rupiah, karena begini, sebagian dari orang Islam ini ada yang mengeluarkan zakat fitrah menggunakan uang. Nah, kalau mengeluarkan zakat menggunakan uang ini tidak mengikuti mazhab Syafi'i. Mengeluarkan zakat fitrah dengan uang ini mengikuti mazhab Hanafi, dan standar soknya ini jauh lebih tinggi daripada soknya mazhab Syafi'i. Kemudian sebagian dari ulama Malikiyah, memang memperbolehkan zakat fitrah dengan mengeluarkan uang. Tapi ingat, mazhab Malik boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Standar soknya boleh sama seperti kita, karena memang standar sok mazhab Malik dengan standar sok mazhab Syafi'i ini secara umum sama. Berbeda dengan standar soknya mazhab Hanafi. Jadi sekali lagi, kalau ada dari kita yang mau mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, itu kita bisa mengikuti mazhab Hanafi, cuma standar soknya tinggi. Jadi lebih mahal kalau mau mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Tapi kita bisa mengikuti sebagian ulama mazhab Malik. Sebagian ulama mazhab Malik yang memperbolehkan zakat fitrah dengan uang, dan standar soknya secara umum sama dengan soknya mazhab Syafi'i. Nah, akan tetapi yang perlu diketahui dalam mazhab Malik, zakat fitrah hanya boleh diberikan kepada fakir dan miskin saja. Jadi kalau ada sebagian kaum muslimin muslimat yang mau mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, bisa mengikuti sebagian pendapat mazhab Malik yang memang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Standar soknya tidak berbeda jauh dengan standar soknya mazhab Syafi'i. Tetapi ingat,
uang tersebut atau zakat fitrah tersebut hendaklah diberikan kepada fakir miskin saja, tidak boleh diberikan kepada yang lain. Ini yang perlu diketahui jika kita mau bertaklid atau mengikuti mazhab yang memperbolehkan zakat fitrah dengan selain beras seperti yang kita ketahui. Baik kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait waktu zakat fitrah, ya, terkait waktu zakat fitrah. Zakat fitrah ini waktunya ada waktu Jawas. Waktu Jawas itu pada bulan Ramadan. Tanggal 1 sampai akhir Ramadan kita sudah diperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian ada waktu wujub. Waktu wajib itu saat matahari tenggelam 1 Syawal. Ya, maghrib bodoh lah istilahnya begitu. Maka itu waktu wajib. Maknanya di mana kita berada saat itu, maka zakat fitrah wajib dikeluarkan pada tempat tersebut. Ya, misalkan orang Sragen saat maghrib hari raya atau 1 Syawal berada di Solo, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah di Solo. Tidak boleh dia mengeluarkan zakat fitrah di Sragen. Karena itu bermakna naklu zakat, pemindah zakat yang menurut madhab Syafi'i tidak boleh, tetapi madhab Hanafi boleh, hanya saja itu dihukumi makruh dalam madhab Hanafi. Terus kemudian waktu sunnah, kalau tadi waktu wajib, waktu sunnah itu setelah subuh sebelum kita berangkat sholat id. Waktu subuh sebelum berangkat sholat id itu waktu sunnah, dan saya sendiri sering melakukan pada pagi hari sebelum berangkat sholat id, itu waktu sunnah. Adapun waktu makruh adalah mengeluarkan zakat fitrah setelah kita mengerjakan sholat id sampai malam kedua. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat fitrah setelah kita sholat id, entah setelah sebelum zuhur atau setelah zuhur atau setelah asar, sebelum maghrib yang malam kedua, hukumnya makruh, sah tapi makruh. Maknanya kita tidak mendapatkan pahala yang baik dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah waktu hurmah, waktu haram. Maknanya kita mengeluarkan zakat fitrah setelah masuk malam kedua hari raya atau maghrib tanggal 2 Syawal. Mengeluarkan zakat fitrah setelah maghrib malam kedua dari hari raya Idul Fitri, hukumnya haram walaupun sah. Hukumnya haram, maknanya dia mendapatkan dosa. Jadi secara umum waktu zakat fitrah ini ada 5. 1, waktu Jawa sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah, yakni pada bulan Ramadan tanggal 1 sampai akhir Ramadan itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah, itu disebut dengan waktu Jawas. Kemudian waktu wujub, yakni saat maghrib 1 Syawal. Maksudnya adalah di mana kita berada, maka wajib zakat fitrah sudah wajib dikeluarkan, dan wajib dikeluarkan wajib dikeluarkan di tempat saat kita berada pada maghrib 1 Syawal. Kemudian waktu sunnah, yakni pagi hari setelah subuh sebelum kita berangkat sholat id, hukumnya sunnah. Kemudian yang keempat adalah waktu makruh. Waktu makruh ini setelah kita mengerjakan sholat id sampai masuk maghrib malam kedua, hukumnya makruh. Kemudian ada waktu hurmah, waktu haram, yakni ketika kita sudah masuk pada maghrib malam kedua Syawal, hukumnya haram. Itu beberapa hukum yang wajib kita ketahui. Tetapi yang mungkin sedikit saya sampaikan adalah apabila yang misalkan seorang bapak dia berada 1 Syawal atau malam bodoh istilahnya berada di Jakarta, kemudian orang-orang yang wajib dinafkahi ada di Sragen, maka zakat fitrahnya bapak wajib dikeluarkan di Jakarta, zakat fitrahnya orang-orang yang wajib dinafkahi anak, istri wajib dikeluarkan di Sragen. Tidak boleh dikeluarkan di Jakarta semua, juga tidak boleh dikeluarkan di Sragen semua. Kalau dilakukan seperti itu, maka itu termasuk naklu zakat yang tidak diperbolehkan di dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, yakni kita boleh mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang tidak wajib kita nafkahi. Contoh anak yang sudah balik dan mampu bekerja, orang tua tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dia. Apabila orang tua mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang sudah balik dan mampu bekerja, maka dia wajib izin. Kalau dia tidak izin, maka zakat fitrahnya tidak sah. Dan ini banyak terjadi.
anaknya sudah gede-gede, sudah balik, sudah mampu bekerja, bapak ibunya mengeluarkan zakat untuk dia tanpa izin. Ini tidak boleh. Karena apa? Mengeluarkan zakat fitrah untuk orang yang tidak wajib dinafkahi, hukumnya tidak boleh tanpa izin. Jadi izin dulu, dan niatnya ini juga yang niat adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah, bukan orang tuanya, karena dia memang tidak wajib dinafkahi. Beda dengan kita, misalkan saya mengeluarkan zakat fitrah untuk saya, untuk anak saya yang belum balik misalkan, atau istri saya, maka yang mengeluarkan saya, yang niat zakat juga saya. Ini yang banyak tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin dan muslimat. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.